Hai semua, kami dari kelompok KKN 148 ITERA akan membahas tentang mata pelajaran biologi. Sistem pernapasan pada manusia. Pernafasan atau breathing yang diartikan menghirup dan mengembuskan napas. Bernapas adalah proses memasukkan udara dalam tubuh dan mengeluarkan udara tersebut dari tubuh kita. Berikut ini adalah struktur pernafasan pada manusia. Struktur dan fungsi alat pernafasan pada manusia. Setiap bernapas, oksigen atau O2 masuk dan karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan. Oksigen yang kita hirup masuk ke dalam paru-paru setelah melalui berbagai alat pernapasan. Struktur alat pernapasan pada manusia yang pertama adalah faring. Faring adalah mulut tenggorokan atau yang sering disebut juga dengan tekak. Bagian terpenting pada faring yaitu katup penutup rongga hidung yang disebut anak tekak. Anak tekak ini berfungsi menutup faring pada saat kita menelan makanan. Yang kedua, pangkal tenggorokan atau laring. Laring tersusun atas kepingan tulang rawan yang membentuk jakun. Jakun tersebut tersusun oleh tulang lidah, katup tulang rawan, perisai tulang rawan, piala tulang rawan, dan gelang tulang rawan. Pangkal tenggorokan dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan atau epiglotis. Saat menelan makanan, katup tersebut menutupi pangkal tenggorokan dan saat bernafas, katup tersebut akan membuka. Batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan berbentuk pipa yang terdiri atas gelang-gelang tulang rawan dengan panjang sekitar 10 cm. Dinding dalamnya terlapisi oleh selaput lendir dengan sel-selnya yang memiliki rambut getar. Rambut getar tersebut berfungsi menolak debu atau benda-benda asing. Cabang batang tenggorokan atau bronkus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yakni bronkus sebelah kiri dan bronkus sebelah kanan. Pada kedua bronkus terdapat saluran yang menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronchiolus. Paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan organ paling penting dalam proses pernapasan. Paru-paru sendiri terletak pada rongga dada, tepatnya di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru terdiri atas dua bagian. Paru-paru kanan dibagi lagi menjadi 3 gelambir dan paru-paru kiri yang hanya terdiri dari 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapisan selaput paru-paru yang disebut pleura. Ini adalah struktur paru-paru pada manusia. Di dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang disebut alveolus. Jumlah alveolus pada paru-paru sekitar 300 juta buah dan diperkirakan luas permukaan paru-paru sekitar 160 meter persegi. Proses pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida. Berdasarkan proses terjadinya pernapasan, manusia mempunyai 2 tahapan mekanisme pertukaran gas, yakni mekanisme pernapasan eksternal dan internal. Berikut merupakan mekanisme pernapasan eksternal dan pernapasan internal.
Nantikan kelanjutannya dan sampai jumpa.